Ada banyak banget. Banget. Atau itu lebih dominan? Dominan sih enggak ya? Dominan Kalau enggak, di tapi divisi kayak emang storytelling ada sih yang enggak. Kalau di suka. divisinya memang suka. Anak-anaknya yang masuk divisi itu ya memang suka-suka kayak gitu. Suka semua. bercerita ya? Suka bercerita, acting. Sering nulis Wattpad ya kan? Kurang tahu ya kalau sampai situ. Gitu. Udah sering storytelling biasanya nggak jauh-jauh sering nulis Twitter. Terus Au. Au, ya. Iya, au. Wattpad. Aku kurang tahu sih kalau sampai situ, cuma ya yang masuk situ yang udah pasti suka banget sama itu Ya udah pasti ya emang udah gue suka cerita aja Iya, gitu, betul. menceritakan kejadian. Betul. Cuma sejauh ini kalau misalkan yang storytelling topiknya biasanya apa? Cerita rakyat sih, kebanyakan. Cerita Iya. rakyat. Maling Gundang, Timun Emas, Iya. Bawang merah, bawang putih. bawang merah, bawang putih. Iya. Tapi dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Iya, Inggris. Iya. Iya. Sukarni dalam bahasa Inggris gitu. Tetap Sukarni. Oh, tetap. Oh, iya. Pas mau Sukarni. Sapri. Berarti itu udah semua ya 6? Apa ada lagi? Udah ya? Udah 6. Iya. Itu berarti itu ada 6 divisi yang kalau misalkan itu. Tapi ada nggak satu orang yang emang masuk nih, motivasi dia masuk MBC udah masuk, cuma nggak termotivasi untuk join 6 itu, atau emang harus pilih salah satu dari 6 itu? Dia harus milih. Nih, harus dia- milih. Dia harus milih, tapi kalau dia misalkan kan si divisi ini punya kelasnya masing-masing. Kalau si misalkan divisi speech pengen belajar ke storytelling ya boleh. Oh, Belajar aja, gabung. sesuai gabung ke kelas itu. Boleh, tetap boleh. Berarti ya bebas lah, fleksibel kita. Iya. Terus Begitu pun dengan lombanya, kalau dia mau lomba yang sesuai selinerannya juga boleh. oh bisa. Misalkan gue dari Scribble gue mau storytelling bisa. Asal memang benar-benar siap dan Oh. kita Bisa. harus juga cari mentornya. Iya. Juga, kita mentoring dulu. Terus kalau mentor itu dari kalian sendiri atau? Tergantung occasion, tergantung apa kebutuhannya. Kalau misalkan lomba-lomba yang internal gitu dan yang maksudnya yang biasa-biasa aja gitu kan, mentornya dari kita yang dari kakak-kakak divisinya memang Iya. di atas dia. Tapi kalau yang internasional, nasional, kita butuh orang-orang lain yang bener-bener expert gitu, kita yang kasih, yang provide gitu kan. Oh. Tapi kalian punya pengalaman nggak sama native speakers? Punya sih. Kalian gitu? Karena kita Secara pribadi secara gitu. pribadi. Di luar embek ada. ada nggak gitu kayak di kota tua, hello mister, can I take a picture? Gitu loh, SMP pernah ada bule dateng lagi study tour di Bandung. Ada bule dateng, gue lagi pada ngobrol kan sama guru gue, kebetulan guru bahasa Inggris. Nah, si bule ini minta foto, kirain mau diminta difotoin kan, dia minta mau fotoin kita. Jadi dia itu kayak kayak jurnalis gitu. Oh. Terus dia wawancara ke kayak nanya-nanya kan ke guru bahasa Inggris gua nggak terlalu inget dialognya, cuma gua tahu maksudnya dia lagi ngelihat fenomena yang terjadi gitu. Kebetulan di kota Bandung nih, kenapa banyak orang pakai seragam, kalian gini gimana? Iya, itu pertama kali gua temu bule. Pertama kali first time banget. Iya, first time. First time banget. Sama enggak, first time gak di situ. First time tuh di PIC. Isi. Iya, gitu dia ngundang bule, dia ngundang bule. Terus kayak gue nggak menarik aja bule. Parah. Soalnya bulenya nggak interaktif gitu. Biasanya kan kalau yang ngundang-ngundang gitu, yang bulenya yang interaktif, yang so asik gitu kan, yang kayak hello gitu-gitu. Iya, yang bisa Dia kayak- mati dia kayak speaking. Dingin aja gitu kayak. Ya. Kita juga bingung ya. Iya, mau ngapain bingung. Mana masih SD kan? SD. Kalau native speaker gitu sih, kalau di MBC belum gue. Cuma Secara pribadi. pribadi pernah. Di mana? Bahkan pernah jadi translator mereka. Oh, jadi translator. Berarti lu sangat fasih. Enggak juga. Enggak juga, jangan. Itu lebih kayak waktu itu ada ikut dari kerjaan apa aja sih. Oh, kerjaan papa. Jadi Dubes bapak. enggak. Oh, kirain bapak Bapak dulu. kerja di bidang olahraga. Di bidang Erick Thohir? olahraga. Bukan. Mirip sih, mirip. Enggak. Lebih sombong. Mirip ya. Bapak saya botak ya, tapi enggak botak. Iya. Bapak saya kerja di satu Organisasi. cabang olahraga, Iya. olahraga gulat.
Digulat. Unik nih. Jadi waktu itu punya pertandingan, terus pertandingannya itu ngundang wasit luar. Jadi kayak gak ada yang bisa ngomong sama mereka gitu kan. Jadi kayak kamu aja lah coba gitu. Itu awalnya kayak saya ngapain ya di sini? Saya juga nggak tahu. Terus akhirnya wasitnya pakai bahasa isyarat. Enggak dong, pakai bahasa Inggris. Jadi akhirnya mau bahasa Inggris, lama-lama malah udahlah di sini aja teman kita dulu gitu. Saya waktu itu masih SMA kayaknya. Berarti langsung tuh kayak wasit, kalau misalnya wasit untuk bantu komunikasi aja ke komunikasi di ininya aja, di tempat duduknya mereka aja. Kirain pas sampai gulatnya iya gitu kayak. Enggak. Tapi itu akhir-akhir ini jadi kayak gitu. Jadi ikutan jadi MC. Tapi masih di gulat itu. Masih kadang-kadang kalau ada event ikut jadi MC-nya, MC internasional. Oke. Kalau dia ada nggak? Ada. Kebetulan akhir-akhir ini tuh ikut program dari International Office kan. Jadi gue jadi International Buddies gitu. Jadi gue jadi temen International Buddies. Buddies? Buddies. Ya itulah pokoknya lah. Buddy ya kan. Jadi mereka tuh kebanyakan dari Malaysia sama Rusia kan. Jadi gue harus mengenalkan mereka tentang Indonesia sama mercu supaya mereka tuh bisa adaptasi gitu di sini. Karena kan mereka baru jadi student exchange ini kan. Berarti ketemu student exchange? Iya. Aku juga pernah ketemu student exchange. Yang mana? Dari Brunei. Siapa dia namanya? Gak ada ikut sih. Enggak, yang tahu ada Hamde. Gue dikenalin. Terus gue kan bingung. Gue menggunakan bahasa Inggris yang gue pelajari dari in-game. Ya, hello, my name is Muhammad ya. You know lah, you know. Iya. Jangan soalnya jadi. Iya, you know lah. Iya, berarti itu di inian di student exchange itu kayak ngasih tahu atau kalian, soalnya temen gue juga ada yang dari China, dia handle orang-orang China. Kayak gue tau deh. Short course ya? Eric ya? Hah? Bukan ya? Bukan. Ada Aira orang. Aira. Wah. Ada anak di kafe yang sering pakai kain pokoknya. Kalau ada orang cowok sering pakai kain, nah itu tuh anak di kafe, udah dia doang satu, nggak ada lagi. Sekampus ini lu cari, cuma dia doang satu. Ada Aira namanya. Dia tuh ada beberapa teman-teman gue yang di DKV juga nginin mahasiswa dari China dan mereka kayak ngenalin budaya-budaya Indonesia, kayak diajak jalan-jalan ke Kota Tua, ke Monas gitu. Dan mereka suka banget sama ini jeruk, minuman jeruk. Iya bener. Iya. Jeruk. Waktu gue ke Cina tuh mereka nanyain gue, jeruk di Indonesia enak banget tau gitu. Karena di Cina itu katanya jeruknya tuh mahal. Jadi mereka suka jeruk Indonesia. Iya, mereka sampai mau beli 1 dus. Serius? Itu gue diceritain, katanya mereka mau beli 1 dus buat dibawa pulang. Kata gue, di bandara kan dijegal ya. Iya. Ngapain membawa begitu? Mungkin produksinya airnya beda kali. Tahu jeruknya di sana. Padahal kita sering makan jeruk Mandarin. Iya benar. Itu orang Mandarin jadi suka aneh jeruk gitu ya. Mandarin. Itu masuk ke jeruk mereka ya. Daripada jeruk lokal. Iya. Cuma lebih manis kali. Jeruk peres kan yang hijau itu. Enggak, mereka tuh suka jeruk minuman. Jeruk orange. Iya, kayak Sunkiss itu. Sunkiss saya apa sih yang jeruk-jeruk lagi? minuman jeruk yang botol, dalam botol. Iya. Apa yang ada bulir-bulirnya tuh? Palpi. Nah, mereka tuh katanya suka banget itu. Palpi orange. Itu salah satu kayak jumpa orang-orang internasional gitu, orang China. Dan sama gue tuh orang Brunei, dia jadi dia kuliah di Mercu. Dia tuh bukan exchange, dia tuh beneran kuliah di Mercu. Jadi mahasiswa internasional gitu. Dari Brunei. Dia mau kuliah, tapi kuliahnya di Mercu. Gue taunya yang cewek. Tapi itu udah lama banget. Kalau dari Brunei. Baru kemarin. Graduate. Kalau ini ada pengalaman ketemu bule atau native speaker? Paling semester lalu gue ikut student exchange kan. Nah itu di sana kayak international studentnya mereka ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Dari mana? Orang mana? Dari banyak. Kayak aku exchange-nya ke Malaysia, tapi di sana tuh kayak dari Prancis, dari Jepang, banyak sih, Cina juga. Berarti mereka, tapi ada ini nggak kayak dengan logat yang mereka bawa, kan kita tahu di Jepang, Prancis tuh logatnya agak ribet. Kalau misalnya kita iniin, tapi ada kesulitan itu nggak, atau mereka biasa aja? Banyak sih, karena mereka logatnya kan ngikutin negara mereka masing-masing ya, apalagi kayak kalau dari India
Iya India. Ya susah sih. Tapi gue lebih ngerti orang India ngomong. Meanwhile, Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Kenapa? Bahasa Inggris. Gak tau, soalnya mereka helpful. Iya. Dari grammarnya kan. Iya. Jadi perkata jadinya kan. Dan mereka tuh kayak jelas gitu kalau ngucapin. Jadi gue kadang suka. Orang awam sih ya. Emang enakan India. Iya, gue nyari tutorial pasti pakai orang India yang ngomong bahasa Inggris. Apalagi Tapi seru IT. sih jadinya. Banyak banget. Tapi seru. Ya kalau kayak banyak beda-beda gitu kan jadi Berarti belajar di Malaysia kuliah kemarin. semester lalu Ke dong. Malaysia. Iya. Negeri jiran Malaysia. Negeri jiran Malaysia. Itu teman gue yang di Cina, 2 orang. Ke negeri jirannya sama anak FDSK juga. Siapa? Kemarin masuk kok di siapa sih? Fazil. Fazil. Oh, gak kenal. Gak tahu. Gue introvert. Gue gak tahu. Ada satu temen gue dia ke China. Dia ke China dia. Belum pulang sampai sekarang nih. Gak tahu kapan deportasi. Tunggu di deportasi. Udah pulang. Oh, udah pulang. Berarti di kalian berarti itu salah satu pengalaman internasional juga dong ke Malaysia. Itu pertama kali ke Malaysia. Enggak sih, tapi waktu itu buat kayak vacation aja. Kalau kemarin kan buat belajar gitu. Oh, sebelumnya vacation ke Malaysia? Iya. Wah, aku gak pernah bikin soalnya gue sangat jarang ketemu orang-orang yang emang nggak ada purpose gitu, ya udah kita keluar negeri aja gitu. Ayo lu. Enggak apa-apa. Itu sesuatu yang disyukuri. Bisa vacation ke negara orang. Tapi apa sesuatu yang di awal kan memang datang ke Malaysia sebagai turis terus datang lagi sebagai pelajar, itu ada hal yang janggal nggak? atau kayak gini gitu ya kalau misalkan kita jadi Paling kalau misalnya liburan kan waktu itu di KL, di Kuala Lumpur, jadi itu kayak lebih Kota. Iya, lebih kota. Tapi kalau misalnya waktu exchange itu di kayak countryside gitu. Kedah Durian itu di hutan. Terus ini gue penasaran nih, kalian masuk Embek, ada nggak yang masuk Embek itu dengan motivasi yang aneh gitu menurut kalian? Motivasi aneh itu gimana? Iya, dia masuk Embek, misalkan gue masuk Embek karena ingin menjadi ini translator film-film ilegal. Oh iya. Ada siapa? Enggak sih Pak, waktu aku jadi head, anggotanya pada masuk MBC karena si Goza ganteng. Iya itu satu motivasi yang Motivasi anehnya. Tapi kalau dulu gue sendiri sih enggak sih. kalau kalian gimana? Kalau gue Motivasi? sendiri masuk MBC karena emang suka bahasa Inggris. Karena suka bahasa Inggris. Kayak gue yang aneh deh. Kenapa dia? Oh berarti ada yang aneh. Soalnya gue tuh sebenarnya bingung mau join UKM apa kan. Akhirnya gue buka Instagram Universitas Mercu Buana. Gue scroll, gue ketemu lah MBC Club. Dulu namanya MBC Club, akhirnya diganti MBC UMB kan. Gue tertarik nih sama MBC. Akhirnya gue bener-bener stalking Instagram MBC dari atas sampai bawah di 2015. Terus gue tahu semua strukturalnya, iya. Alumni-alumninya gue tahu, proker-proker lu semua gue tahu duluan Dia itu sebelum lu stalking, masuk. Dia itu stalking. Lalu dia masuk penulisan. Iya. Obses. Obsessed with MBC. Iya. Kalau gua Terus gue pas- join. Pas bingung juga nge-scroll UKM apa yang mau gue masukin, ujung-ujung nggak masuk UKM. Akhirnya saya terdampar di sini. Itu ada Mahen menyelamatkan. Terima kasih Mahen. Jadi sebenarnya motivasinya rata-rata karena emang suka bahasa Inggris gitu. Dan kalian juga memulainya apakah dari pop culture atau misalkan atau dari musik, dari film? Suka bahasa Inggrisnya. Iya. Kalau gue film sih. Film terus musik juga yang gitu-gitu aja sih. Paling kalau kalian Sama, gue juga dari dengerin musik dari gue Film. kecil. Iya film, musik. Gue akan selalu nanya ini ke setiap bintang tamu. Film luar Hollywood kesukaan kalian? Yang paling kalian suka? Conjuring, berarti horor. Horor gue tipikal. horror lovers banget dan semua Conjuring yang sampai kayak film yang berkesinambungan sama Conjuring gue hafal. Damn. What? Conjuring Universe fans. Suka kesurupan berarti? Enggak dong, Karena kalau Conjuring. Iya, siapa tahu kan nonton kesurupan gitu Iya, kan? tiba-tiba. Lo gue bukan horror fans juga. Kalau dia ada apa? Film. Gue biasanya animasi gitu sih kayak Wall-E. Oh, Wall-E iya.
Terus apa lagi ya film animasi? Disney Iya, Disney gitu. Disney apa DreamWorks? Disney. Damn. Gue DreamWorks soalnya. Kak Kalista Apa ya? atau Kalau film luar, Little Women. Marvel juga nonton sih, Marvel nonton? tapi nggak terlalu ngikutin. Gue selalu suka The Pirates of the Caribbean. That's got to be the best pirate I've ever seen. So it would seem. Itu film kesukaan gue sepanjang masa, oke? Bisa di-capture dan ini kan gue tanyakan ke semua tamu yang datang apa film kesukaan kalian. Oke. Apalagi kalian bahasa Inggris kan udah pasti nontonnya nggak pakai subtitle. Iya dong. Bener? Beneran serius? Serius. Dulu sih ya pas kecil ya pakai subtitle ya. Iya kan dulu gue nonton di TV ada subtitle otomatis ya. Oh iya, Iya, benar, biasanya kalau di TV. udah pasti udah ada subtitle, tapi kalau nyari-nyari sendiri enggak. Terus buat kalian nih ada pengaruh besar nggak gitu setelah kalian join MBC terus sama dunia perkuliahan kalian? Itu ketika mereka bersinggungan tuh apakah ada poin plusnya atau sebenarnya sama-sama saja gitu? Kalau gue sangat ada poin plus sih. Sangat ada poin plus karena belajar soft skill di sini kan, apalagi terus ternyata soft skillnya berguna pas dipakai ke perkuliahan gitu. Jadi kayak wow, privilege jatuhnya. Iya kan? Ya kan? Iya. Dia ngerasa gitu nggak? Ada. Kan gue masih semester awal ya, jadi gue kalau misalnya manajemen waktu gue antara MBC sama kuliah tuh masih gampang-gampang aja gitu. Ditambah lagi kalau misalnya kita join MBC, kita kan otomatis dapat koneksi juga sama international office kan. Jadi info-info tentang student exchange atau short course itu kita bisa dengan mudah mendapatkannya gitu. Dan itu salah satu keuntungan juga gue join MBC. Itu privilege terbesar sih. Iya. Karena kita paling punya info duluan. Tuh. Kalian ada gimana? Setuju sih. Kalau masuk MBC kan kayak jadi deket sama IO gitu. Jadi emang info-info kayak short course, student exchange itu datangnya dari, aku juga student exchange datangnya dari MBC. Oh, kebetulan nih, Malaysia nih kan, Malaysia lagi nih. Iya kan? Dan ini juga apa selain akademik juga kayak misalkan bikin event. Oh, bikin event. Iya, bikin event juga ada. Karena kita udah terbiasa di sini, jadi kalau misalkan dari perkuliahan gitu, misalkan mata kuliahnya menyuruh buat kayak suatu acara Bazar. gampang bikinnya Oh. kayak ini masukin aja ini udah ada Gambarannya udah ada gitu. Tapi MBK ada event terdekat apa? Ada dong, English event namanya. Ngapain tuh? mau yang internal dulu apa Ya apalah semua acara agenda kalian tuangkan di sini. Ini view-nya jutaan. Wis, amin. Dalam 1000 video. 1000 video digabungin 1 juta view, Mbak. Kalau untuk internal kita punya minicom itu competitions yang buat anak-anak back aja. Oh, yang back aja, yang back aja. MMA gitu kan. Untuk pengembangan mereka kalau mau ikut lomba di luar. Iya. Lalu Jadi ada English event juga ada. Jadi ini lebih ke skala besarnya gitu. Kita kan Karena English. iya. enggak. Inggris. Iya pergi gue. Kita Tapi kita siapa tahu ada. Siapa tahu ada ya Inggris kan yang orang Inggrisnya ikutan lomba kesini. Kita boleh juga. kalau yang datang Harry Potter, Dia udah tua ya. Harmony yang datang Harmony, Gordon Ramsay. Oh jangan dong gue udah Ramsay. Terus itu apa? Iya jadi kita lebih ke kerja sama universitas luar kalau misalnya mereka mau join event kita gitu. Yang ada cabang-cabangnya, ada newscast, ada storytelling, ada Scrabble. Terus juga ada cabang lomba baru yang masih hangat banget sekarang itu namanya video essay. Itu apa tuh? Jadi tuh kita bikin essay gitu, argumen kita tuh tentang suatu opini itu apaan. Terus kita tuangin dalam bentuk video, video essay. Udah itu dong? Atau masih ada lagi? Kalian punya acara? Terakhir sih English event. Terakhir English event, iya. Ada pamfletnya nanti, tolong pamfletnya tolong Kevin pamfletnya nanti Unculin. disiarkan di sini. Berarti sejauh ini di MBK itu nggak cuma lu masuk karena ingin belajar bahasa Inggris gitu, tapi ada hal-hal lain yang bisa dicari gitu. Betul. Banyak hal gitu, ada 6 divisi bahkan tadi
Kalau misalkan mau masuk, kalau lu suka yang halu cerita storytelling bisa. Nah, Bisa. Suka ngisi TTS, yang masih ngisi TTS tapi bahasa Inggris bisa. Bisa. Yang suka debat ya kan, daripada lu debat sama SJW Twitter ya. Yang bahasa Inggrisnya setengah-setengah, mending lu join back. Bisa langsung full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris. Nah, sama buat lu nih yang sering nge-report nih, ya info di daerah Depok banjir. Nah, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa. Newscast, news anchor. Jadi buat lu semester berapa bisa join? Maba bisa join sampai yang terakhir semester 3. Maba sampai semester 3 bisa join. Nah, buat lo yang semester 6, 5, 4, 3, 2, 5, 6, 7 nah, lu udah ketuaan ya. Organisasi. Dan sekarang ayo lu nyari-nyari organisasi. Mau magang, inget magang sama riset. Ya. Sempro. Oke. Banyak yang bisa diketahui ya di dalam Embek itu apa aja. Dan mungkin karena Mahen sudah mengangkat-angkat seluruh closing ya. Jadi ya, terima kasih untuk teman-teman dari Embek. Saya sudah mendapatkan banyak insight baru. Ternyata di dalam Embek ada itu gitu. Iya. Saya kira cuma ada Hugo. Hugo punya panas Hugo. Iya. Hugo tuh kayak semua orang kenal Hugo dan sayang Hugo. I love Hugo, makasih Hugo, CM abadi kita, makasih. Iya, Hugo, keren kamu. Emang udah merangkap kamu sekarang menjadi wakil BEM. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk ikuti event Embek. Nanti posternya dan linknya akan ada di deskripsi. Dan juga kalian Instagramnya Ada apa? mbc.umb. mbc.umb, silakan di follow buat cari informasi tentang Inggris-Inggrisan yang lain. Dan gua Pamal, terima kasih telah nonton Talk with Benefit with MBEC. Yes. Sampai jumpa di konten receh selanjutnya. Bye bye.